Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, sebagaimana yang kita ketahui, permasalahan yang dialami oleh Panji Gumilang dan Pondok Pesantren Al Zaitun sekarang mengalami atau menjalani babak baru, di mana satu persatu saksi hidup dari anggota, baik itu anggota NII maupun orang-orang yang pernah terafiliasi dengan Al Zaitun dan NII itu sendiri, satu persatu mulai mencuat dan mulai berani muncul ke permukaan untuk memberikan saksi apa yang terjadi sebenarnya di dalam Pondok Pesantren Al Zaitun itu yang terafiliasi dengan NII, Negara Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saudara, kita akan mendengarkan kembali saksi hidup yang sampai saat ini masih aktif, begitu ya, yang sampai saat ini masih aktif dalam struktur organisasi dan pengelolaan LII tersebut. Dia memaparkan cukup jelas dan gamblang tentang bagaimana Al Zaitun di bawah pimpinan Panji Gumilang yang terafiliasi dengan NII itu menggalang dana, ya, dari mana dananya sehingga bisa membangun kawasan Pondok Pesantren Al Zaitun itu yang begitu megah dan begitu luar biasa, saudara. Nah, pada kesempatan kali ini kita sama-sama dengarkan pemaparan saksi hidup tersebut, yang mana identitas dirinya memang disembunyikan. Ini saya ambil dari acara yang ditayangkan oleh TV One tadi malam melalui acara Dua Sisi, ya. Jadi kalau saudara ingin mengetahui seperti apa lengkapnya, silakan nanti ditonton di YouTube rekaman ulang dari acara yang dilaksanakan oleh TV One, yakni acara Dua Sisi. Baik saudara, seperti apa pemaparan dan pengakuan dari salah seorang yang masih aktif keanggotaannya di dalam NII tersebut? Sama-sama kita dengarkan. Kami sengaja merahasiakan identitas dari narasumber kami untuk keselamatan dan juga keamanan si narasumber. Dan narasumber yang saya wawancara ini sudah kami verifikasi yang bersangkutan merupakan anggota aktif NII dan juga istri dari seorang petinggi NII di salah satu wilayah di tanah air, yang menceritakan bagaimana proses pengumpulan dana yang ia lakukan hingga akhirnya berkaitan dengan Al Zaitun. Kami akan hadirkan perbincangannya kepada Anda berikut ini. Ibu Mawar, saya mau verifikasi terlebih dahulu. Anda ini siapa dan apa kaitannya dengan NII, apa kaitannya dengan Al Zaitun? Anda bilang Anda anggota NII. Iya, saya. Kalau nama mungkin masih terdaftar, tapi saya termasuk orang yang biasa aja lah, bukan orang yang kalau kan ada yang sampai taat sekali, yang saya gimana ya, saya masih terdaftar tapi saya termasuk orang yang biasa saja. Suami masih aktif terdaftar sebagai pengurus ya untuk wilayah di Indonesia? Ya. Salah satu wilayah di Indonesia? Ya. Tidak bisa disebutkan ya wilayahnya ya. Kemudian sebagai apa posisinya persisnya di NII ini?
itu kan kita bilangnya gerakan bawah tanah ya. Jadi nggak akan mereka menyebut dirinya itu sebagai NI. Seperti orang umum aja, kerja biasa, normal, seperti kebiasaan kita bersinggungan dengan di luar tuh ya biasa, kerja kantoran yang punya bisnisnya bisnis kayak gitu. Termasuk suami Anda juga? Iya, iya. Jadi, artinya orang yang berpendidikan tinggi lah ya? Oh iya, bukan orang bodoh kalau saya bilang. Jadi, tapi ya mungkin kalau saya bilang kita tuh semua dapat, sebenarnya awalnya kan ilmu agama ya. Jadi ada ayat-ayat yang kita sebagai muslim tuh mengakui bahwa misalnya ibaratnya membela agama Allah, bersedekah, pokoknya meminjamkan harta untuk kepentingan itu. Iya, di jalan Allah itu kan janjinya tuh kan pasti surga. Seorang mujahid yang ya kan kita juga contoh sahabat-sahabat Nabi kan, bahwa hartanya pun untuk kepentingan agama. Jadi kita pikir itu yang membuat Anda dan keluarga mau akhirnya ya, suami Anda juga. Sebenarnya orang Islam mengakui bahwa itu kan memang benar gitu loh, untuk kayak gitu sih iya. Tapi ketika praktek di jalannya banyak yang, kalau saya ngerasa sih mungkin buat yang lain masih nyaman aja dengan cara Yang gitu. bikin Anda nggak nyaman apa Mbak Mawar? Misal ya kita para orang bisa ditargetkan harus berapa. Ada contoh mungkin yang bisa Anda share ke kita? Contohnya kan ada kayak Jamas, ada iuran yang tiap bulannya buat HR segala macam-macam lah. Iya, contohnya salah satu kayak. Ini yang dipaksakan begitu? Iya. Tapi Anda nggak ngerasa terpaksa di awalnya? Ya mau gimana, karena kita waktu itu kan dikumpulinnya rame-rame. Jadi kita minta segini pun, jadi kayak orang udah di semua tuh harus kayak kena semua tuh. Terus, jadi oke ya, semua segini angkanya ya. Boleh saya lihat? Boleh. Mawar. Di sini disebutkan dengan ini menyatakan kesanggupan donatur program penyelesaian pembangunan Masjid Rahmatan Lil Alamin yang terletak di kampus Ma'had Al Zaitun Indramayu Indonesia yang dikelola oleh program Jamas Jahe Membangun Masjid. Ini yayasan tempat suami Anda juga bernaung di sini. Semua yayasan yang namanya di bawah kita diundang ke sana untuk mengikrarkan program Jamas kita sanggup berapa. Jadi dipanggil per wilayah-wilayah itu, ya kita diundang yang namanya dibilang kita warganya NI, misalnya siapa ya diundang satu-satu semua. Bertemu di Al Zaitun semuanya? Jadi per kloter jatuhnya. Nanti per kloter misalnya wilayah daerah mana, ya datang rombongan tuh berapa bis, berapa orang, ada sesi-sesinya lah, kayak gitu. Di sini Anda diminta untuk 300 tanaman seharga 20.000, berarti kurang lebih itu masih ini masih yang tahun berapa? Sudah lagi setelah selesai kita dari yang pertama dinaikin lagi. Makanya yang saya sempat buka di salah satu YouTube, ada yang ibu salah satu tulisannya dibilang kita kayak di apa sih namanya, pemaksaan ya, sampai dinaikin jadi 3 ya, itu yang benar. Jadi sedekah sumbangannya naik terus. Lagi tiap bulan itu mereka punya target ada kenaikan. Oke. Stoknya itu naik berapa persen. Nah, untuk suami Anda berarti mengelola sebuah yayasan. Boleh nggak saya menyimpulkan yayasan ini untuk keperluan operasional NII, benar? Di wilayah tempat suami Anda bekerja, beroperasi. Kemudian juga sumbangan ini untuk operasional juga dikirimkan ke Al Zaitun, dikumpulkan. Untuk target di wilayah Anda berapa? Ada nggak target sebulan berapa atau setahun berapa gitu? Yang saya tahu terakhir ya, pokoknya itu kan misalnya wilayah yang suami pegang itu kan jatuhnya misalnya masuknya di yang saya apal tuh kalau nggak salah sekitar ada sekian banyak itu sekitar berapa miliar ya, itu harus kumpulin yang akan dikelola tuh sama semua yang ada di bawahnya itu. Apa? Sampai lebih dari 5M? 1M? Pokoknya udah pasti di atas 3M. Di atas 3M untuk satu wilayah per bulan. Iya. Itu gimana cara ngumpulin? Contoh deh keluarga Anda. Anda apa yang bikin kesulitan harus ngumpulin itu? Wajib. Waktu awalnya kan kita cuma dari yang mau usaha, yang dari kerja, lama-lama karena semuanya naik kan. Baru selesai urusan ini, tiba-tiba ada Jamas. Sekarang ada lagi yang namanya Samudra Biru. Samudra Biru itu apa? Yang buat kapal. Apa bikin kapal? Iya, yang sekarang kan ada yang lagi di YouTube juga ada kapal yang mau dibikin galangan ya, galangan kapal atau Samudra Biru itu. Nah itu kan ini belum selesai, target naik lagi, ada lagi. Ini ada lagi. Saya bilang ini target dinaikin, emang gaji naik ya tiap bulan.
Oh, emangnya digaji dari NII? Enggak, kita kan orang di luar aja ya. Oke. Kita bisnis aja pun kan nggak selalu naik Iya. dong. Ini sedangkan dinaikin ini caranya manusia untuk menyelesaikan dari mana? Dan saya tahu di bawah itu ada yang maaf ya, ada yang cuman ART, ada yang cuman jualan apa, ada yang sebagai apa. Nah, itu tetap dipaksa juga tuh untuk Nah, iya, dia punya target dalam misalnya tanda kutip ikhlas sedekah gitu. Iya, dibilang misalnya satu keluarga misalnya 3 juta. Dari mana kalau penghasilannya cuma segitu? Emang anaknya nggak makan? Listrik nggak dibayar? Itu saya sering pakai logika ngobrol sama suami ya kayak ini ya, ngomong gitu. Kamu kalau ada sesuatu yang nggak benar, ngomong dong. Kalau perempuan kan nggak ada jalur gitu ya kan? Oh, yang boleh berinteraksi hanya laki-laki di situ. Iya kan, mereka kan tiap minggu tuh ada berapa kali untuk kumpul kan. Bicara dong, kamu tuh bela yang di bawah. Saya aja udah teriak-teriak nih, saya bilang saya masih punya duit udah enak, gimana yang di bawah. Saya bilang gitu, nih mesti. Terus suami Anda bilang apa? Ya sabar gini, nggak bisa, saya bilang gitu. Suami Anda punya posisi penting nggak di NII ini, di wilayah? Dipegang itu ada di wilayah, dia pegang di wilayah jabatannya dia di yayasan ya dia pegang. Jadi saya ada. bisa bilang cukup posisi yang penting di NII Iya, ya, suaminya ya. makanya saya bilang berani bicara dong untuk kebenaran. Saya bilang imam sholat aja kalau salah kita bilang tepok dong. Subhanallah, sadar dia salah. Jangan orang udah salah diterusin terus gitu loh. Nah, Mbak, sebelumnya saya mau mengapresiasi, terima kasih karena Mbak Mawar sudah berani berbicara kepada kami. Boleh tahu nggak apa yang membuat Mbak Mawar akhirnya mau membuka, padahal kan Mbak masih anggota NII, suami malah petinggi di NII. Apa yang buat Mbak mau akhirnya atau merasa, wah ini sudah cukup, saya nggak sanggup lagi? Awalnya saya pas ngeliat dari YouTube aja, saya gemes aja kalau ada yang karena saya terbiasa untuk sesuatu jujur kenapa sih gitu. Ada yang bohong di YouTube Anda lihat? Iya, Apa soal? apalagi ketika saya panggil kita merasa gak ada yang di itu saya gemes banget itu. Apa dengan pernyataan Panji Gumilang? Iya, terus ada lagi, terus kalau nggak ada dari wali santri yang misalnya ngebelain, saya bilang nah ini mah orangnya dia. Jadi ada saya bilang, ini gimana ya caranya saya untuk mengungkapkan, saya bukannya untuk menghancurin ya, saya hanya mau mengungkapkan sebuah kebenaran bahwa memang ini ada, dana ini lari ke sana itu Apa yang ada? NII ini ada? Ini ada. Di Al Zaitun itu ada NII? Bukan dia nih, jadi warga yang ada di sana yang udah pada di dalam itu pas orang NII. Jadi memang gini loh kan, kayak saya juga dengar di YouTube bahwa orang yang tadinya mungkin guru di sini, oh nggak ngajar di sana, nggak mungkin orang umum di luar sana suruh ngajar di sana, nggak akan mungkin. Jalurnya lewat mana untuk masuk ke sana? Memang tidak bisa akses gampang ke Al Zaitun? Nggak bisa. Sekarang ada sekarang lulusan guru pengen ngelamar deh jadi guru sana, bisa? Nggak bisa. Untuk gampang pasti ada jalurnya yang akan dia ini. Oke, balik lagi, Anda ngerasa gerah dengan kebohongan di YouTube yang disampaikan oleh Panji Gumilang. Contohnya apa Mbak Mawar misalnya? Ya yang dia bicara Soal duit. dia punya uang banyak, dari mana Yang dia bilang usahanya? uang itu gampang segini kan ya dari usaha saya. Misalnya dari kita. Jadi punya menurut Anda bisnis. dia nggak punya bisnis itu? Setahu saya duit itu memang dari bawah untuk naik ke atas. Lewat yayasan-yayasan yang Iya. di bawah ini, yang Iya. underground ini, Iya. yang tadi yang dibilang terpaksa orang akhirnya harus memenuhi target sekian M itu, Iya. itulah dari situ uangnya. Iya, jadi terserah mau dia dari uang gaji dia, dari uang hasil dia, atau dia mau bantu di yayasan untuk cari donatur-donatur. Yang saya perambatin adalah ketika bicaranya, yuk sumbangan Jumat Berkah buat anak yatim, tapi duitnya sebenarnya hello. Kenapa? Nggak semuanya buat itu, tapi dia kamennya benar, jadi dia akan tetap ada Jumat Berkah. Dia bilang Anak yatimnya ada? anak yatimnya ya dia akan cari wilayah dari mana data-data itu akan ada. Tapi benar nggak duit itu tiap Nggak diserahkan. ya ada paling cuma buat seberapa segelintir, sedangkan duit yang masuk itu berapa? Oke, boleh nggak saya tadi, kalau nggak salah tadi Anda siapin berkas ya tadi ya, yang satu lembar soal ya itu. Ini ya salah satu contohnya hitungan uang yang masuk. Iya, Ini jadi- masih baru ya Mbak ya, 2023 ini. Iya, jadi dia akan ada posting bahwa uang itu nanti sebagian buat kemana, ada yang buat yang nyari uangnya, terus Boleh ada saya lihat? Boleh saya lihatkan ke sini ya. Ini tertangkap oleh kamera ya. Saya sambil nanya ya Mbak ya ini ya. Ini hitungan Jumat Berkah yang dikumpulkan. Ini ya. 1 bulan ya kurang lebih dapatnya segitu ya. Ini OPS-YYS ini apa? Operasional yayasan. Operasional, Ini 50%. Dari dana yang dimasuk ya itu akan Oh, jadi 50% untuk yayasan. jadi operasional tuh kayaknya buat nantinya tuh ada buat urusan yayasan sama buat kasih ke anak yatim, ada acara-acara. Oh, dari semuanya 50% itu dibagi. Ya, tapi dari 50% ini nanti akan
kebagi lagi, saya nggak hafal nih ininya Nih, ada bagian. gift 23%. Itu Giftnya buat yang kayak fee buat orang yang nyari ngumpulin uang. ngumpulin uang. Oh, ada fee-nya untuk Kayak yang saya ngumpulin uang. telemarketing misalnya mencari data, terus saya bisa masukin 20 juta nih. Mbak dapat 23%. Iya, dari 20 juta. 17%. Jamas. Ini untuk yayasan Jamasnya. Bukan, Jamas itu setoran nanti uang itu, jadi saya pencari dana. Saya kan harus setor, ada namanya Jamas, ada SP, ada segala macam nih. Ini postingannya nih. Jadi nanti saya udah berapa nih yang udah saya ini kan ditargetin, saya sebulan misalnya 1,5 juta harus masuk. Nah itu kepasuk nggak? Kalau dia masih kurang dari ini, dia harus tutup pakai duit sendiri. Pakai uang sendiri itu. Oh iya, makanya akhirnya banyak yang mencari biar uang nggak keluar sendiri. Gimana caranya dia telemarketing atau dia fundraising atau dia berdiri di. Tapi malah yang untuk anak yatimnya nggak tertulis di sini. Ini hanya untuk semen, untuk HR nih. Ke Ramadan, Ramadan, HQ harga kurban. untuk kurban. Malah untuk anak yatimnya nggak kelihatan di sini Nggak gimana. Ini yang bikin Anda keberatan. Iya, karena saya Nggak merasanya, amanah. ya saya merasanya nggak amanah. Saya kan kayak punya keluarga, takutnya ada uang yang saya bawa, yang suami bawa ke saya kalau nggak negur, saya mengiyakan sesuatu yang haram, saya telan dong. Nah itu yang membuat saya perang batin gitu loh. Nah, Mbak Mawar, sebagai anggota NII, Anda sudah berapa lama sih? Dan gimana awalnya kok Anda tuh mau? Dulunya sih saya lagi nerusin kuliah S1 ya, kalau nggak salah dulu tuh. Jadi ada staff adminnya di kampus itu yang mengajak saya ikutan kayak pengajian, pergi ngaji. Pengajian itu nggak akan banyak orangnya dan masih pada muda-muda, paling umur antara 25 sampai 30 tahun lah, masih pada muda. Kita datang ke pengajian, kayak rumah tempat tinggal, ada yang ngisi paling cuma 4 orang, 5 orang, 3 orang, ya kayak gitulah. Tapi saya baru tahu bahwa yang ngajak saya itu sebenarnya mereka sudah duluan masuk. Oh, sudah bergabung di NII. Iya, jadi menggiring seorang, iya. Anda sendirian yang masih baru Iya, ternyata. tapi pas ketika saya tahu, oh ternyata saya sendirian, mereka yang ngajak bareng itu ya persoalan ngaji bareng nih, padahal mereka udah tahu nih targetnya yang mau kita ajak. Dia juga pintar, dia akan nyarinya orang yang berani, yang punya duit. Karena bagi dia kan butuh untuk habis itu kita bisa ngebantuin setoran dong. Kalau orang yang nggak ada apa-apanya, ya apa yang mau dia kasih gitu loh. Selama Anda dan suami aktif di NII, ketemu dengan Panji Gumilang berapa kali? Sering atau enggak? Kalau saya paling waktu acara Jamas ya. Terus sama dulu anak saya kan ada sempat wali santri ya, kalau ada anak kita ada acara porsen pokoknya yang kumpulnya anak-anak wali santri itu anak Itu ke Al Zaitun langsung. Iya, saya datang melihat anak tampil kayaknya waktu itu bulan pokoknya ada acara anak sekolah lah untuk kayak gitu ya, kita datang diundang. Jadi yang Anda rasakan dengan sudah bergabungnya di NII dan juga terafiliasi dengan Al Zaitun yang Anda bilang. Tadi saya sempat kita ngobrol, Anda bilang Al Zaitun ya NII. NII Al Zaitun. Benar, 100%. Kalau yang pada berani ngomong itu pembohong semua, itu bagi saya itu mereka pembohong semua. Karena Anda yang di atas dalam itu, kalau dia ngomong itu pembohong semua, saya belum bisa ngomong. Tapi secara yayasan di Al Zaitun itu tidak terbunyikan kalau itu ada. Enggak, memang udah tahu. Karena kan sekarang kalau saya ngomong yang sudah banyak bicara aja kan dia udah ngomong saya mantan, saya pernah. Karena kita diundang, yang Mbak pernah diundang untuk urusan misalnya ngomongin Jamas. Nggak mungkin dong kalau bukan orang dalam. Kita sekarang suruh fairin aja. Sampai sekarang juga TV One nggak bisa masuk ke dalam Al Zaitun. Iya, sekarang orang-orang di luar sana pernah nggak diundang untuk bicara Jamas. Yang orang Jamas itu ya orang dalam. Ketemu sama saya dan itu, sekarang mau ngomong apa lagi? Kalau dia bilang AIWO, ya saya bilang udah makannya tuh bohongnya deh. Tapi konsepnya NII ini nggak pernah untuk mengajak perang berjihad begitu. Tidak. Seperti apa sih dia Jadi bergeraknya untuk kita peradaban Islamnya? sebenarnya. Oke. Peradaban untuk berbudaya, kayak pokoknya ya, makanya dia kan slogannya peradaban kan. Orang-orang yang, dia orang putih, orang-orang ini kan, dan dia toleransinya oke benar. Sebenarnya di Islam juga kita bertoleransi kan, tapi di saat waktunya ibadah sebenarnya Ya masing-masing. Masa iya sih sekarang di gereja boleh nggak sih kita numpang sholat? Kenapa di saat Idul Fitri ada orang yang diikutan? Nah itu yang saya bilang, kenapa dibilangnya jadi pluralisme ya? Sebenarnya Islam kan Nabi juga nyontohinnya ya kita berbuat baik dengan semuanya kan. Itu saya ketika ada kayak gini-gini. Itu mulai Anda ngerasain nggak cocok. Iya, udah gitu saya bilang kok gini gitu loh. Aturan-aturan baru yang menurut Anda nggak pas itu apa misalnya tadi? Ya tadi kayak sholat. Terus Sholat kenapa? Sholat harus? ya dibilang kan belum perang, masa perang masih Mekah jadi nggak wajib. Oh tidak wajib sholat.
Iya, kalau buat di bawah ya. Sekarang sih sudah mulai akhirnya, tapi sholat kalau ketika kita lagi ada acara, waktunya azan, masih aja terus acara. Sedangkan saya ikut pengajian tempat lain, break kok, semua diem. Kita sholat dulu, habis selesai makan, balik lagi. Setiap habis ada azan, kita semua dulu berhenti. Ini saya ikutan pengajian tempat lain kayak gitu, ikutan pelatihan dimanapun lagi ikutan, tapi menghormati. Ini kemakunya Islam, tapi kok waktunya sholat nih terabas dianggap ini lagi sholat. Acara tuh begini, itu sholat. Kalau dihitung berapa tahun berarti kira-kira Anda tergabung dalam ini? 10 tahun ada? Lebih. Tapi masih aktif suami sampai saat ini ya? Masih. Tetap ngumpulin uang untuk NII. Iya, dia pegang anggota di bawah, bagaimana nelfonin, ngingetin, ayo setoran tanggal segini harus kekumpul. Setoran ini tidak hanya sampai ini yang dibilang, juga ke Al Zaitun juga masuk. Oh iya dong, kalau Jamas itu buat kemana? Buat kemana? Saya nggak tahu. Ke sana, Ke Al Zaitun. Iya. Itu ada tercatat semuanya. Ada kan hitungannya. Kan kalau kita sendiri pun bisa waktu itu setor saya kan ada nomor anggota Jamas. Titik-titik nomor kode saya bisa sebut ke salah satu, misalnya waktu itu boleh sebut nama ya, misalnya ke bank. Oh, ada terdaftar di situ. Terdaftar. Nanti itu saya kasih ke ini bukti saya udah setornya. Ada. Karena tetap suami saya ditarget, suami saya menutupin. Saya bilang nggak mau tahu. Terserah cari dari mana, saya nggak mau. Kalau kita lihat tadi 2003 masih sangat baru ya, tadi itu ya. Iya. Oke, baik. Mbak Mawar, terima kasih sekali atas informasinya, atas fakta-fakta yang sudah dibeberkan bagaimana Anda dan keluarga beserta suami yang merupakan anggota NII harus berjibaku mengumpulkan uang ya untuk disetorkan ke NII dan juga ada yang disetorkan untuk yayasan ke Al Zaitun juga. Baik, mudah-mudahan ini bisa membuka juga mata publik dan pemerintah bahwa tadi Anda bilang NII adalah Al Zaitun. Al Zaitun adalah NII, agar ini bisa dibenahi dengan segera mungkin. Dana-dananya itu yang saya juga nggak terima, yang yayasan-yayasan, buat nama yayasan itu, ya orang namanya orang Indonesia, Pasti suka membantu, ya dermawan. senang bersedekah, dan dia pakai dengan cara kayak begitu, tapi kenyataannya benar dikasih, tapi hanya sebagian kecil, yang sisanya Buat keperluan yayasan dan yang lain-lain. Iya.